PH. Oh, iya serius sambil ngopi boleh gitu. Jadi apa Ren yang pengen kamu diskusi ini? Diskusi secara umum, lebih ke yang khusus. Yang secara umum ada nggak yang pengen kamu tanyain soal CV mungkin, soal LinkedIn atau soal interview? Kamu ini kamu fresh grade bukan sih? Iya Pak, First grade. Terus udah banyak lamar-lamar ya pasti ya. sudah Pak. Kamu pakai platform apa aja yang dominan ngirim-ngirimnya? Yang dominan lewat email. Oh email. Oke. Ya. Lewat email dan itu rutin setiap hari atau ada hari libur kayak weekend aku libur gitu. Kalau untuk cari lowongannya tiap hari, untuk ngirimnya itu pas hari kerjanya. Pas hari kerja. Iya. Senin sampai Jumat. Iya Pak. Oh oke gitu. Pernah nyoba weekend ngirim nggak? Nggak pernah Pak. Oh nggak pernah. Kenapa nggak pernah? Ya aku cuma nanya ya, nggak ada tanya, nggak ada salah ya. Iya Pak. Ya karena nggak bakalan dilihat. Oh nggak pernah dilihat. Apa jaminannya nggak bakalan dilihat? Karena kan CV yang masuk ke sistem HR itu kan banyak ya Pak. Yang dilihat itu yang terbaru, yang sesuai dengan jam kerjanya. Jadi kalau Oke. kayak weekend itu siapa ya orang di kantor gitu ya. Kamu punya teman nggak yang Sabtu Minggu kerja? Punya Pak. Ya, itu orang siapa yang di kantor ya? Itu orang itu. Punya teman HR yang Sabtu ngantor nggak? Bukan bagian ke HR-nya Pak. Ada teman HR yang hari Sabtu masuk kerja nggak? Nggak ada teman HR. Ada. Oke. Ntar aku kenalin ya. Ntar aku kenalin. Oke. Gitu. Udah nggak masalah. Nah, sampai dengan titik itu, panggilan kerja kamu rata-rata sampai tahap paling jauh dulu deh. Paling jauh sampai tahap apa yang pernah kamu hadapi? Yang paling jauh pernah interview sama user. Interview user. Oke. Iya. Oke. Berarti kan udah pernah interview HR, user gitu ya. Berarti sebelumnya ada psikotes, seleksi administrasi gitu-gitu. Oke. Sempat ada yang ada FGD atau debat gitu nggak? Kalau untuk debat nggak ada yang saya pertanyakan itu penilaian psikotes mereka gimana ya Pak? Oh, gimana? Sorry, suaranya kurang jelas gimana? Mikrofonnya. Penilaian psikotes. Oh, psikotes. Oke. Iya. Nah, gini, aku mau nanya dulu soal yang paling jauh tadi ya. Itu kan sampai ke interview user. Kamu udah dikabarin belum bahwa ini lolos, ini tidak lolos, atau kayak ngegantung gitu, nggak ada kabar gitu? Itu yang sama user gimana? Nggak ada kabar. Nggak ada kabar. Nggak ada. Baik, udah coba kamu follow up belum? Udah Pak. Oh sudah ya, sudah kamu follow up. Udah. Dan waktu kamu follow up responnya apa? Nah, itu kayaknya dibaca sebenarnya sama pihak mereka, tapi nggak diaktifkan centang birunya Pak. Oh, berarti dibaca tanpa respon. Gitu Iya. ya. Oke. Ini buat Antara nanti. dibaca sama respon sama emang nggak sengaja dibuka gitu. Oh, emang sengaja nggak dibuka karena centang 2 tanpa biru gitu ya maksudnya ya? Iya Pak, jadi itu Oh, timbul. pasti itu berarti kan terkirim ya kayak gitu ya. Dan kamu Iya. udah follow up gitu. Oke, it's nice gitu. Nah, sekarang kita tebak-tebakan salah-salahan. Menurut kamu gitu ya, di interview HR atau user lah gitu, ada nggak pertanyaan interview yang kamu itu nggak yakin jawabnya? Misalkan nggak yakinnya itu karena itu baru pertama kali aku menemukan kok ada pertanyaan seperti itu gitu kan? Atau sebenarnya aku beberapa kali pertanyaan itu tuh berulang gitu loh, Kak. Aku nggak nyangka kok di sini keluar, dan aku tuh ragu untuk menjawab pertanyaan itu. Ada nggak pertanyaan apa kalau ada? Pertama kali itu waktu interview pertama kali Pak, itu langsung sama user. Ya saya kaget, saya persiapannya itu ya untuk HR. Alasannya bekerja itu kenapa pengen bekerja? Saya menjawab ingin mendapatkan penghasilan dan berkontribusi kan. Bapak beliau bilang itu tidak masuk jawaban sama beliau. Jadi saya bingung. Sekarang itu jawabannya sebetulnya itu gimana? Walah, ya. Nah, sejauh ini gini. Oke, ini mulai ada something-nya itu di sini ya gitu. Karena gini, kalau ada orang yang sudah pernah sampai tahap sana, aku nggak bakal banyak otak-atik soal CV gitu.
Ya, jadi optimasi CV dan LinkedIn itu hanya untuk meningkatkan kemungkinan kamu menghadapi lebih banyak interview gitu. Jadi yang basic itu aku bisa anggap bahwa kamu udah bisa berdamai dengan itu, paling nanti dioptimasi aja biar kesempatan panggilannya makin banyak gitu kan. Nah, di sini tadi ya terkait pertanyaan itu, maksudku gini, apa usaha yang sudah kamu lakukan untuk belajar menghadapi interview? Maksudku kamu sadar nggak sih kalau yang namanya interview itu tidak semuanya dijadwalkan. Ada itu interview itu dadakan bener. Jadi kamu ditelepon saat itu dan interview saat itu gitu. Pernah tahu itu nggak? Pernah Pak. Pernah Yang kan? interview pertama itu selesai saya mengikuti ngisi form, langsung menjumpai beliau Pak, tanpa informasi sebelumnya. Oh ya. Nah sebelum periode itu kamu udah paham belum bahwa ada kemungkinan lo akan diinterview seperti itu? Misalkan Belum Pak. offline ngisi belum gitu. Nah Iya, sejak saat itu ya, sejak saat kamu menemukan interview itu, pasti kan kamu udah melalui itu dan dalam tanda kutip ngambil pelajaran dong, ya nggak sih? iya Pak. Nah, pelajaran apa yang kamu ambil dan apa yang kamu lakukan untuk menghadapi kemungkinan interview selanjutnya? Pelajarannya ya ketika walaupun ada panggilan psikotes di undangan, saya tetap mempelajari untuk materi interview Pak. Oke, aku lengkapin ya. Mau ada undangan apapun pada saat kamu itu mengirimkan lamaran gitu, artinya saat itu kamu bilang bahwa saat itu juga saya siap mau di psikotes, mau di interview HR, interview user, cek kesehatan, cek background, aku udah siap semuanya gitu. Jadi siap itu langsung seutuhnya gitu. Itu seolah-olah tuh seperti itu ya gitu. Nah, yang nomor dua pertanyaanku, kalau waktu bisa diulang kembali, ya, kalau waktu bisa diputar kembali dan kamu ditanyai pertanyaan yang sama, kenapa kamu pengen bekerja di sini? Apa jawaban kamu? Jawabannya saya ingin mengembangkan potensi diri saya selain untuk penghasilan dan memiliki jenjang karir di perusahaan ini dalam waktu yang lama. Oke, terima kasih. Jawaban kamu masih belum berbeda dengan yang tadi ya. Gitu. Karena Iya, akan ada fokus ke penghasilan dan ada fokus ke arah karir. karir ke arah depan. Dan itu kalau ketemu user itu masih general, oke? Kebetulan aku bukan HR, aku user gitu ya. Jawaban kamu ngerasain nggak jawaban pertama sama jawaban kedua kamu tuh sama aja? Sama Pak. Iya gitu. Yang artinya ya secara general nih aku asal nembak gitu ya, bahwa dalam tanda kutip kamu belum terlalu belajar dari sejarah. Jadi kamu melalui itu belum kamu pelajarin. Kamu kalau habis ngelaluin sesuatu, ngerasa kayak kok aku nggak lanjut, ada yang aneh, browsing. Karena pertanyaan yang barusan ini adalah contoh pertanyaan yang biasa keluar gitu. Jadi interview itu macam-macam. Ya, banyak orang yang dari dulu gitu, bahkan sejak aku belum lahir, kita belum lahir mungkin gitu, udah bikin konten yang bisa kita temukan banyak jejak digitalnya gitu. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul waktu interview gitu, entah HR atau user. Nah, itu silahkan kamu pahami dulu. Jadi kita tuh harus paham dulu pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul. Ingat ya, aku bilang paham, bukan hafal. Karena masing-masing pertanyaan itu ada maksud jawaban, bukan jawaban formalitas. Kenapa kok kamu ditanya itu? Dia tuh pengen tahu soal apa gitu. Kalau kamu paham, nanti gampang karena interview itu tidak perlu menghafal pertanyaan. Oh, kalau pertanyaannya ini jawabnya ini enggak, nanti kamu udah hafal konteksnya. Ada satu poin yang bisa ditanyakan dengan berbagai bentuk pertanyaan. Intinya tuh pengen kamu menceritakan skill kamu, misalkan gitu. Intinya tuh pengen tahu, orang ini tuh pengen tahu kamu menceritakan pada saat kamu contoh jadi leader, memimpin suatu tim gitu. Tapi bentuk pertanyaannya tuh banyak gitu loh. Nah, itu. Jadi inilah gunanya memahami pertanyaan. Jadi yang harus kamu lakukan paling gampang adalah kamu yang pernah menghadapi interview itu bayangkan pertanyaan apa yang kamu nggak yakin gitu. Karena harusnya ada namanya kamu harus menanyakan lagi. Kalau memang kamu yakin, ya kenapa nggak ada panggilan selanjutnya? Walaupun tadi ya interview itu bukan ibaratnya kayak jawabanmu salah terus nggak dipanggil belum tentu gitu, ya kan? Tapi maksudku adalah ini untuk evaluasi diri saja, gitu. Tadi barusan ada contoh menarik gitu ya, gitu. Apa kenapa kamu pengen bekerja di perusahaan ini gitu. Nah, ini jawaban kamu masih dari sisi kamunya sebagai seorang yang tadi saya ingin
memperoleh gaji, memperoleh upah atau apapun itu gitu ya, which is itu sebenarnya akibat. Semua orang yang bekerja otomatis dapat itu, jadi nggak usah disebut, nggak apa-apa itu, gitu ya, gitu. Jadi apa maksud Anda untuk bekerja di sini? Karena kalau misalkan saya ingin mencari penghasilan, saya ingin mencari ini, kamu menyebutkan dari sisi uang dulu, maka dalam tanda kutip kamu akan berfokus pada duitnya. Takutnya nanti kamu tidak bergerak kalau nggak ada uangnya, paham nggak? Gitu. Motivasi itu jangan dari sisi uang, karena kamu tidak akan bergerak kalau nggak ada uangnya. Maksudnya nggak akan bergerak, nggak ada uangnya itu bukan bekerja. Misal kamu udah digaji sekian, kerjaan kamu ini ya sudah. Padahal di situ kamu misalkan punya waktu yang di luar, kamu harus meluangkan waktu untuk belajar sendiri, training ini itu yang untuk support kerjaan kamu. Tapi nggak kamu lakukan. Kenapa ya? Aku nggak digaji kok. Aku cuma digaji untuk ini. Ya sudah, gitu. Kamu akan berfungsi sebagai staff aja. Kayak gitu. Kamu nggak akan ada di sisi manajerial. Karena kamu akan bergerak cuma kalau ada uangnya, paham nggak? Gitu. Jadi kayak seperti itu. Nah, gaji, upah gitu ya, dan lain-lain tunjangan ini itu adalah akibat dari sebab. Oke. Jadi kalau pada saat kamu ditanya apa motivasi kamu bekerja di sini, sampaikanlah sebab bukan akibat. Gitu. Saya ingin gaji bla bla bla. Itu akibat. Gaji itu akibat setelah kamu bekerja gitu loh. Ya, gitu. Ini logikanya tuh di situ. Nanti model pertanyaannya macam-macam gitu. Tapi intinya ini anak tuh berfokus pada apa. Nah, kalau ada pertanyaan seperti tadi, kamu tuh diminta tuh hanya berfokus pada dua hal. Pertama, kemampuan diri. Yang kedua itu adalah posisi yang dibuka. Ibaratnya kamu ngomong, saya memiliki kemampuan ini yang saya peroleh melalui ini, kemudian saya melihat ada kesempatan seperti ini, dan saya akan masuk karena saya termotivasi bahwa tempat ini adalah tempat yang tepat untuk saya mengaplikasikan ilmu ini, terlebih dari berdasarkan riset yang saya tahu dari perusahaan ini, bla 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 bla, perusahaan ini sedang melakukan ini itu, sehingga saya tidak hanya bisa menerapkan ini, tapi yang sudah saya pelajari ini bisa saya terapkan di dunia profesional dan bisa saya kembangkan untuk bersama-sama misalkan mensupport perusahaan ini menjadi lebih maju atau apa gitu. Jadi dasarnya itu adalah satu, jangan ngomongin yang sifatnya itu adalah akibat, tapi sebab gitu. Gitu. Yang kedua adalah jangan lupa kamu ini mencocokkan antara pengalaman profesional kamu dengan kualifikasi lowongan yang dibuka. Gitu. Ya kan? Motivasi kamu naik angkot ini apa gitu. Loh, karena saya ada keinginan untuk pergi ke sana dan ini waktu yang lewat ada tulisan, ada pintu kebuka, angkotnya ini masih kosong, nggak banyak yang isi, terus tulisannya jurusan jalan ini, area ini. Oh, saya termotivasi gitu. Ya kan? Kamu motivasi naik angkot ini bukan karena bayarnya murah kan? Karena memang tujuannya ke sana kan, dan kamu bisa masuk kan. Dan ini logika angkot nih, gitu. Ini logika paling simpelnya buat teman-teman yang nonton kayak gitu. Kalau susah ngebayangin ya, ini adalah akibat gitu. Kayak gitu. Kamu naik angkot bukan karena harganya murah kan? Tapi karena memang kamu ada kebutuhan pengen naik ke sana kan? Ya enggak? Kamu bisa masuk. Nah, itu loh maksudku. Logika simpelnya tuh gitu. Gitu. Jadi kalau kamu apa motivasi kamu bla 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 bla, hubungkan kompetensi diri berdasarkan pengalaman-pengalaman profesional masa lalu kamu gitu ya, yang dicocokkan dengan kualifikasi orang yang dalam tanda kutip layak ini loh untuk ngisi posisi ini. Jangan lupa gitu. Ini kesempatan gitu ya. Ini peluang. Kamu ada potensi masuk. Habis itu sampaikan rencana kamu ke depan apa, berdasarkan apa. Tadi yang pertama ini adalah kemampuan diri, kualifikasi bidang, yang ketiga adalah hasil riset. Silahkan riset terkait dengan posisi yang dilamar, riset di website terkait dengan perusahaan, riset di sosmednya terkait dengan hal apa yang lagi in sih, yang lagi dikembangin sama perusahaan ini apa, gitu. Jadi kamu akan berfokus pada obrolan yang sifatnya itu sebab, oke? Dan kamu nggak lupa intinya tuh motivasi kamu itu adalah karena kamu punya sesuatu yang berguna untuk hal ini, bisa untuk berkontribusi, dan saya ada planning seperti ini di perusahaan ini. Saya membayangkan itu. Karena saya bisa membayangkan itu, akhirnya saya termotivasi. Dan ini jawaban kamu tadi yang ekornya tadi. Kan ini dan ini tadi kan gitu ya. Yang ini soal gaji bla bla bla, ini aku coret ya, yang dan saya ada ini untuk mengembangkan diri. Itu terlalu general. Mengembangkan diri tidak hanya bisa dilakukan di perusahaan ini. Gitu. Spesifik dong kamu ngelamar apa gitu. Ini sama kayak kalau kamu ngirim surat lamaran kepada Bapak garis miring Ibu HRD di tempat gitu. Kok general banget gitu loh. Kenapa kok nggak nyebut kepada Ibu Irin gitu kan, HR Manager PT A B C D E F G, jalan ini nomor sekian Jakarta.
riset dulu. Biar kalau kamu ngomong tuh nggak semuanya general gitu. Ya, ini ya yang aku jawab ke kamu ini bisa dibawa ke tadi ya, di surat lamaran, di mungkin nanti ada cover letter, mungkin nanti ada CV atau resume kamu, di macam-macam gitu. Ada konteks-konteks yang kamu harus menjelaskan secara detail gitu. Nah, kalau dari aku nggak tahu ya yang dimaksud oleh beliau Bapak user atau Ibu user ini apa. Tapi kalau aku mendengarkan jawaban kamu yang pertama tadi sampai yang kalau misalkan oke, kita ada time machine untuk pulang mengulang masa lalu gitu, jawaban kamu buat aku masih sama. Jadi saranku itu yang pertama adalah coba nanti kamu baca-baca lagi terkait dengan pertanyaan yang biasa muncul pada saat interview. Nonton di YouTube boleh gitu. Udah aku jadiin playlist. Jadi aku lagi coba-coba baca buku, tanya sama recruiter, coba aku jadiin konten. Ini tuh pertanyaan dikeluarin buat apa gitu? Apa motivasi Anda bekerja bla 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 gitu. Nah, di situ aku juga jelasin intinya adalah motivasi itu nomor satu, jangan merujuk kepada sebab gitu. Gitu. Jangan merujuk pada akibat gitu. Gitu ya. Fokuslah kepada sebab gitu. Gitu. Kamu adalah penyebab majunya perusahaan ini. Kamu adalah penyebab nambahnya omset. Kamu itu adalah penyebab nambahnya proses operasional menjadi lebih efektif, efisien. Nah, itu. Kamu itu adalah seorang kan karyawan itu kan aset ya, aset perusahaan. Tapi bisa dilihat sebagai kamu tuh penyebab majunya perusahaan gitu loh. Aset itu kan sesuatu yang berpotensi yang kalau dikelola itu akan menjadi suatu keuntungan kan gitu. Nah, maksudku kamu adalah seorang penyebab, maka motivasi kamu juga harus ke sebab gitu. Ini filosofis teoritis banget ya gitu. Tapi intinya tadi, jangan ke akibat. Kalau ke akibat nanti seperti itu. Ya saya mau karena saya ingin mencari nafkah bla 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 gitu. Itu secara nggak langsung ngomongin duit. Ya saya mau karena gajinya gede gitu. Ya nanti kalau nggak ada duitnya kamu hilang gitu, nggak semangat, atau mungkin ada pengamat di tengah bekerja kamu hanya fokus untuk belajar sesuai ya saya digaji untuk ngelakuin ini, tidak untuk ngelakuin yang itu. Padahal nanti misalkan ada teman yang kayak minta tolong gitu, minta tolong handlein ini dong, aku lagi ngerjain ini gitu. Atau misalkan ada yang lagi uh, apa namanya hamil gitu ya, terus terus cuti gitu kan, cuti hamil gitu, terus kayak kamu kena beban kerjaan, lah aku digaji nggak untuk itu, ya jangan kayak gitu. Ini secara secara nggak langsung tuh akan peruntutannya bisa ada kemungkinan ya potensi ke arah sana juga gitu loh. Jadi ada suatu pembebanan yang enggan kamu lakukan hanya karena tidak ada uangnya gitu. Nah gitu, user itu sangat sensi. Aku yakin itu bapak atau ibu user tersebut pasti mikirnya udah kemana-mana. Kau udah biasa melihat dari bird view, udah biasa mengelola dengan suatu cakupan yang luas gitu. Sehingga tadi, nah interview itu yang terakhir adalah latihan. Jadi kamu udah browsing paham, ya kan? Udah menemukan katanya harus gimana gitu, kamu harus latihan. Latihannya apa? Paling gampang ngomong sendiri aja. Didengerin, di-record gitu ya. Pakai HP boleh, pakai laptop boleh, ngomong sendiri. Gitu, langsung ngomong. Ya saya bla 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 bla. Latihan ini akan memperlancar kamu ngomong tadi secara spontan. Seolah-olah kamu ngomong sama mikir dalam waktu yang hampir bersamaan. Dan latihan ini akan menyempurnakan penyampaian kamu biar lebih natural, baik nanti interviewnya itu secara langsung maupun lewat begini nih frame gitu. Jadi yang body language-nya komunikasi kan ada verbal non verbal gitu kan. Jadi kayak yang langsung maupun yang nggak langsung sama aja berkualitasnya gitu. Itu sih intinya sih. Panjang kan penjelasannya ya nggak apa-apa biar kamu dengerin dari awal gitu. Karena kan ditanya nggak ada yang general, setelah digali-gali ternyata ada gitu. Itu ya. Terus apalagi ada nggak pertanyaan yang kamu merasa kayak aneh di situ? Itu contoh bagus loh. Jadi bersyukurlah si beliaunya bapak atau ibu user ini bukan itu langsung bilang kayak gitu. Itu tuh langsung harus kamu notice itu. Gitu. Ada lagi nggak pertanyaan yang kamu jawab terus beliau ngerespon sesuatu gitu? Gitu. Ya, sebentar ya Pak. Ada nggak? Ya kalau nggak ada ya jangan diada-adain. Maksudku kalau ada. Atau kalau nggak ada pertanyaan yang lain aja gitu sebelum aku nanti masuk ke yang lain-lainnya atau yang ke yang detail gitu. Oh, ada Pak. Kemarin itu saya juga ada interview sama user juga. Beliau menanyakan tentang merek alat, spesifikasi alat. Apakah itu termasuk ke bagian teknis, kalian teknis? Ini user ya. Iya. Dia nanya spesifikasi alat.
Iya, mereknya, Pak. Mereknya. Nah, merek ini itu adalah merek dari perusahaan itu belum? Atau bukan? Iya, saya prakteknya itu di perusahaan, jadi ikut dari perusahaan. Misalkan kamu daftar ke perusahaan handphone, ini adalah merek handphone itu dan kamu suruh jelasin speknya HP itu gitu. Iya, Pak. Oke, gitu. Dan di situ akhirnya apa? Kamu udah tahu nggak itu soal produknya dia? Nggak usah disebut ya di sini ya, gitu. Sepertinya salah apa, Pak? Kata saya pernah ada pengalaman magang. Nah, beliau menanyakan spesifikasi alat di tempat magang saya itu apa mereknya. Oh, Saya kan nggak iya. mencatat sampai ke detail ke Oh, sana. oh iya. Nah, ini namanya ini aku kasih tahu lagi, ini menarik lagi ya, khusus nanti yang nonton ini kalau teman-teman mahasiswa-mahasiswi magang gitu. Ingat ya, magang itu tidak hanya sekedar sesuatu belajar sesuai dengan arahan gitu. Jangan perlakukan magang itu seperti praktikum di kampus. Tapi ini ada sesi kerjanya. Karena waktumu terbatas dan kamu tidak akan punya akses sampai sedetail itu kalau kamu di luar magang gitu ya. Maka nomor satu adalah tingkatkan rasa kepo kamu gitu. Ini alatnya apa? Gunanya buat apa? Mereknya apa? Ada merek yang lain nggak? Bedanya apa sama merek itu? Lebih maju yang mana? Kompetitor kita emang pakainya ini, semua di bidang sini nggak pakainya ini semua gitu. Atau ada yang lebih maju tapi kita pakainya ini gitu. Rasa kepo itu harus dimunculkan gitu. Nah, pada saat si recruiter tadi menanyakan gitu ya, mungkin dia pengen tahu terkait dengan satu, misalkan tempat magang itu mungkin kayak entah itu kompetitor atau mungkin satu satu aluran industri gitu ya. Jadi kayak masih masih berhubungan gitu loh, masih ada di sektor yang sama gitu kan. Gitu. Jadi beliaunya pengen tahu gitu dan ini cara jawabnya tadi kalau memang nggak tahu bilang aja nggak tahu. Tapi kalau kamu memang mau mendeskripsikan terkait dengan barangnya gitu ya, ya sampaikan aja gitu. Tapi sebenarnya hal ini tuh harusnya tuh kamu dapat infonya tuh ya waktu magang gitu. Jadi kalau cara on the spot kalau memang kamu nggak tahu ya kamu nggak bisa ngarang kan namanya apa gitu. Gitu. Iya, Tapi kalau misalkan hal itu sampai ditanyakan, pelajaran yang bisa kamu ambil adalah suatu saat kalau kamu ngelakuin sesuatu itu dikepoin. Jangan sekedar ini kamu proses ini ya gitu. Kamu tanya ini softwarenya software apa? Gunanya buat apa? Apakah semua industri itu pakai software ini atau ada software lain yang setara gitu loh. Gitu. Sama ini Canva. Oh, Canva buat apa gini-gini? Ada nggak yang lain ya? Mungkin ada gitu. Corel mungkin, Paint mungkin buat desain gitu. Itu Photoshop gitu. Maksudnya itu gitu. Ini kan akhirnya jadi pengetahuan tadi ya. Pengetahuan apa ya namanya ya? Tools lah gitu. Gitu. Jadi tipsku yang nomor satu adalah next, kalau ada kesempatan belajar di suatu tempat yang kamu tidak punya akses terus-menerus, kepo. Mumpung kamu ada akses. Ini namanya belajar itu sampai didalemin gitu. Gitu, harus dive gitu. Gitu kan. Gitu. Oke? Okay? Gitu. Jawabannya gitu sih, paling simpel sih. Gitu. Ini jangan berarti jangan langsung dipercaya loh ya, dipraktekin ya. Gitu ya, gitu. Ada lagi nggak apa? Apa? berarti dari pertanyaan beliau tadi ingin mengetahui kemauan kita ya, Ya, gitu. kemauan belajar. Kamu tuh orangnya detail apa enggak tuh bisa ternilai di sini. Gitu. Jadi yang kamu ceritakan itu tidak hanya sekedar saya pernah ini Pak, saya pernah ini Pak gitu. Ya kan? Mungkin kalau menceritakan secara general cuma pernah-pernahnya. Tapi bayangkan kalau kamu bisa ingat sampai detail-detailnya gitu. Atau misalkan gini deh, kamu pernah kerja. Nah, waktu sorry, kamu ngamar kerja di suatu bidang, ya kan? Ternyata yang rekrut kamu nanya soal skripsimu. Padahal skripsimu itu tidak ada hubungannya sama bidang ini. Menurutmu buat apa? Coba gitu. Kamu kerja jadi sales, skripsimu misalkan soal kehutanan gitu atau pertanian gitu, gak ada hubungannya sama salesnya sama sekali. Salesnya sales engineer barang-barang yang lain misalnya gitu. Apa hubungannya? Ngapain kamu dikepoin uh, apa namanya skripsinya? Apa karena buat ngabisin waktu aja? Karena kamu nggak menarik gitu? Enggak. Kamu itu sebenarnya akan ditanya gitu. Kamu punya seberapa kamu mengingat. Jadi itu kan kayak baru banget nggak sih gitu. Kamu tuh tipe yang baru belajar terus langsung dilupakan. Itu apa enggak? Yang kedua adalah kamu tuh orang detail enggak gitu. Gitu kan. Kalau kamu mengalami kan kamu bisa ceritakan. Ya Pak, waktu itu saya skripsi saya tentang ini. Waktu itu judulnya seperti ini.
gitu kan, gagasan utama seperti ini, terus rumusan masalah saya seperti ini. Kemudian saya menggunakan metode kayak gini untuk memproses ini. Dari hasil analisisnya seperti ini, sehingga hasilnya seperti ini. Dari hasil saya ini bisa dikembangkan untuk ini. Kayak gitu-gitu aja gitu. Skripsi kan biasanya kan nanya itu kan, ya kan? Gitu. Jadi pasti ada rumusan masalah kamu apa, terus muncul tujuannya gitu, terus nanti ada pakai dasar teori apa, dianalisis pakai apa, terus habis itu diolah seperti apa, ada pembahasan seperti apa, kesimpulannya seperti apa. Skripsi itu lebih lebih simpel daripada tesis gitu kan. Kayak gitu. Jadi ya udah gitu. Intinya kamu bisa menghafal detail seperti itu enggak gitu. Kamu akan sangat mungkin dikepoin sampai sedetail itu untuk menjelaskan misalkan kamu punya pengalaman kerja di tempat kemarin ngapain aja kegiatan kamu itu. Ceritakan secara kronologis gitu. Secara harian fungsi saya itu seperti ini. Saya melakukan ini. Nanti ada fungsi secara mingguan seperti ini gitu. Nanti secara bulanan seperti ini gitu. Target saya itu seperti ini. Hasilnya kemarin seperti ini gitu. Saya tuh pengen pengen tahu aja sih kamu seberapa luas dan seberapa dalam tadi gitu. Kalau buat aku ya gitu. Ini aku cuma tebak aja ya gitu. Tapi buat aku akan seperti itu. Menanyakan itu tuh pada dasarnya bayangin kalau kamu bisa jawab. Ya waktu itu ini Pak alatnya seperti ini, speknya seperti ini, tapi waktu itu kayak gini. Kalau di sini kan alatnya yang panjangnya kata 20 cm, di situ cuma 16 cm, tapi dia kapasitasnya seperti ini. Kamu bisa cerita kayak gitu tuh mah jadi ngobrol loh. Serius. Banyak sekali interview sama user endingnya tuh ngobrol. Karena dia sifatnya itu tidak pindah-pindah pertanyaan gitu. Jadi kayak silahkan perkenalkan diri kamu, apa kelebihan kekurangan, bla 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 gitu. Enggak, kamu nggak menemuin itu. Di user tuh akan banyak tadi ya. Kita akan membayangkan kalau kamu tuh jadi timku, kamu akan jadi tim kita dengan fungsi tadi. Ini anaknya udah punya model pengetahuan seperti apa, dia kalau diajar itu seberapa cepat nangkap itu, dan kira-kira tuh dia gimana untuk berbaur dengan lingkungan yang seperti ini, dengan teman-teman yang seperti ini, dengan pimpinan kayak aku seperti ini gitu-gitu. Kita akan membayangkan itu gitu. User sama HR kan beda. Silahkan browsing dulu gitu. Tujuan interview HR apa, tujuan interview user apa. Mungkin ada pertanyaan yang beririsan dalam arti sama HR udah ditanya, user diulang. Tapi intinya user tuh beda gitu. Nah, bayangkan kalau kamu tadi seperti itu. Karena banyak dari teman-teman yang udah punya keterima kerja dan sharing sama aku beberapa tahun terakhir ini gitu ya, bahwa interviewnya berakhir apa? Obrol. Serius gitu. Karena satu pertanyaan apa terus dia menanyakan lebih dalam terus gitu. Wah ini udah kejawab, kamu memahami konsepnya, kamu memahami fungsimu gitu, memahami alat itu banget gitu. Nah ini gitu ya. Jadi ya memang sih ada yang namanya kadang kita harus jadi generalis, paham apapun. Tapi kadang kita harus dalam gitu loh masing-masingnya gitu. Gitu. Nah rasa dalam ini akan muncul pada saat kita kepo. Gitu. Jadi silahkan tingkatkan rasa kepo kamu ya gitu untuk sesuatu yang kamu punya akses secara terbatas gitu. Oke. Ada lagi nggak yang secara umum, Ren? Secara umum, oh ada Pak, menyelesaikan masalah pekerjaan itu ketika tim kita tidak mau bekerja. Bagaimana cara kita menyelesaikan suatu pekerjaan pada saat Teman kita tidak mau membantu bekerja. teman kita tidak mau membantu? Iya. Oh, oke. Dia tidak mau menyelesaikan tugas dia, Pak. Gitu. Jadi berdampak sama ke tugas kita selanjutnya. Oke. Sekarang bentar, kok ini ada timernya sih ini Zoom-ku, padahal tadi nggak ada ya gitu. Oke, jadi gini, kamu bisa ngejawabnya tuh pakai teori kayak gini ya, Ren ya. Jadi nanti kamu silahkan sampaikan intinya dari pertanyaan itu adalah satu, kamu bisa menemukan akar masalah nggak gitu. Oke, orang tidak mau mengerjakan sesuatu itu pasti ada alasannya gitu. Intinya yang harus kamu lakukan itu adalah menemukan akar masalah gitu. Bukan masalah. Kalau masalah nanti pasti ada akarnya gitu. Gitu. Memang dianya lagi sibuk gitu. Jadi kamu pada saat menjawab ini, kamu akhirnya menjawab tidak hanya dengan satu solusi, tapi ada beberapa skenario gitu. Misalkan, tapi Pak saya yakin bahwa seseorang yang bekerja di sana gitu ya, apalagi dia periode udah lama, mungkin lebih lama dari saya atau mungkin sama gitu ya. Saya yakin beliau itu pasti akan semangat untuk mengerjakan fungsi-fungsi yang ada di jabatannya. Namun pada saat gitu ya, ada skenario bahwa dia memang tidak mau mengerjakan kerjaan itu secara tuntas gitu ya. Saya harus tahu dulu Pak, sebenarnya tidak mau itu karena apa? Mungkin nomor satu itu tidak mau karena dia tidak sempat
gitu. Kalau memang dia tidak sempat dan saya pekerjaan sudah cukup, saya akan tidak masalah Pak meluangkan waktu saya untuk mengerjakan fungsi itu. Walaupun fungsi itu mungkin nomor satu, saya tidak tahu secara detail, maka saya akan tanya kepada beliau, biasanya kamu ngerjain ini gimana? Tolong jelasin ke aku sedikit biar aku bisa bantuin kamu, misalnya gitu. Atau saya nggak masalah Pak, kalau misalkan saya menggunakan waktu saya yang sebenarnya jam kerjanya sudah habis gitu ya, saya extend aja nggak masalah gitu. Hanya untuk itu selesai. Karena masalahnya teman saya nggak mau ini bukan karena gitu ya, tapi nanti kamu ngomongnya pakai bahasa yang formal ya, nggak kayak aku gitu ya. Kamu Hmm. menyelesaikan ini bukan karena dia nggak mau, tapi memang belum sempat karena ada kerjaan lain yang harus dia lakukan, kayak gitu. Atau mungkin tadi misalkan dia ada suatu masalah gitu, ya silahkan di breakdown masalahnya apa gitu. Kalau memang tadi dia dari sisi solusi gitu ya, sisi solusi kok dia nggak mau sharing ini itu gitu ya, kamu sampaikan ke atasan gitu. Jadi nyampaikan itu bukan ngadu ya, tapi berkoordinasi. Berkoordinasi itu gini loh, biar kalau kamu bergerak gitu ya, mungkin kerjaan itu tuh nggak cuma di-handle kamu, tapi di-handle dia juga, atau mungkin yang handle harusnya dia, tapi akan berdampak pada kamu kalau dia nggak ngerjain, maka nanti kamu mohon arahan atasan, ini case-nya seperti ini, mohon dibantu gimana, gitu. Tapi dalam arti bukan ngaduin, mungkin misalkan kamu tahu ya solusinya seperti ini, tapi kan kamu bergerak tidak untuk fungsimu, sehingga dalam tanda kutip minta ACC dan monitoring atau guidance dari atasan kamu, pimpinan kamu, bahwa Pak gitu, teman saya ada kendala seperti ini, tadi saya sudah jelaskan seperti ini. Eh, saya akan coba kerjakan seperti ini ya Pak, karena kalau enggak nanti enggak sempet Pak, besok harus gini gitu. Mohon nanti kalau saya bingung saya izin bertanya atau nggak apa-apa ya Pak, saya ganggu agak sore atau malaman gitu, saya chat untuk nanya gitu-gitu. Intinya adalah breakdown dulu dia nggak mau karena apa gitu. Setelah itu lakukan suatu langkah-langkah yang pergerakan kamu itu dimonitor, terukur pergerakannya gitu. Kan gitu. Daripada kamu ngomong, aku akan memotivasi dia, aku akan gini. Nggak solusi. Fokusnya itu adalah selesai dulu kerjaannya. Gimana caranya gitu ya. Kerjaan itu harus kelar gitu. Tapi paling nomor satu adalah temukan akar masalah. Setelah itu susun rencana penyelesaian dengan alternatifnya. Jadi banyak banyak jalan penyelesaian ya gitu. Paham ya kayak gitu ya. Gitu. Nah, setelah itu ya udah gitu. Baru tadi dengan solusi banyak kamu coba eksekusi dan harus di bawah supervisi seseorang itu. Karena kan kadang mungkin pekerjaan itu sebenarnya fungsinya dia, tapi kan harus ada output di dia gitu ya, harus ada output di dia yang nanti inputnya ke kamu gitu. Nanti kalau atasnya kamu ada alasan lain, oh jangan itu jangan kerjain kamu, itu kerjain yang lain dulu orang itu. Ya udah berarti nanti kan kamu koordinasi sama si orang itu. Jadi mungkin di posisi itu ada 2 orang, tapi ini udah pulang atau ini ada fungsi lain gitu kan. Jadi biar atasan yang kayak di-handle dulu atau gimana gitu. Jadi intinya seperti itu. Tidak semua hal itu satu harus kamu selesaikan sendiri, ya kan? Yang nomor 2, punya inisiatif itu tidak cuma dengan oke aku ada kepikiran untuk gini, langsung tanya gitu. Di dalam tim ini ya ada orang-orang yang bisa kamu ajak diskusi dulu gitu. Sehingga nanti apa yang paling efektif itu apa, intinya gitu. Dan kalau ada masalah di kerjaan itu, percaya bahwa masalah di kerjaan itu pasti ada akar masalahnya dan pasti ada solusinya. Nah, solusi ada 2, gimana caranya kerjaan tetap kelar, gimana caranya si masalah ini, which is teman kamu yang nggak mau ngerjain atau nyelesain ini, nanti ke depan nggak ngelakuin itu lagi, biar nggak ada efeknya ke kerjaan gitu loh, paham nggak sih? Gitu. Jadi intinya itu cari akar masalah, koordinasi konsultasi dengan lingkungan kamu dan lain-lain. Habis itu cari solusi penyelesaian yang dia tuh nggak cuma satu satu jalan gitu. Intinya tuh cuma kayak gitu aja kok. Mungkin kalau nanti ada teman-teman kamu atau teman-teman yang nonton ini punya solusi gitu ya, alternatif jawaban terkait dengan pertanyaan apa yang kamu lakukan pada saat ada teman yang dia tidak mau seperti ini gitu. Kamu bayanginnya ya kayak mungkin kalau aku kerja di sini pasti ada teman yang seperti itu gitu. Makanya kamu harus ada solusi yang jangka pendek yang dalam tanda kutip fokus sama ini harus kelar dulu nih gitu. Karena kan mungkin masalah kan kita nggak ada yang tahu tadi ya. Mungkin nggak mau karena nggak sempet, mungkin dia ada masalah di kantor, mungkin dia lagi sakit, nggak cerita-cerita, dia diem, ya kan. Mungkin dia nggak sekomunikatif kamu, makanya kamu tanya dulu. Tergantung responnya dia. Tapi kalau dia memang udah males, ogah gini gitu, ya udah. Makanya silahkan browsing gitu untuk mendapatkan banyak skenario gitu.
ya kan gitu kan. Skenario kan ada yang bisa kamu ceritakan sendiri, ada waktu interview skenario nya dibikin sama si recruiter kan, sama user, misalkan dia gini deh, kamu bakal gimana gitu. Nah tapi kalau kamu udah punya cadangan jawaban banyak kan, jadi tahu, oh iya Pak, kalau anaknya begini saya akan begini, anaknya begini saya akan begini gitu. Itu tidak bisa dengan cara ngarang yang tanpa dasar. Itu harus kamu pelajari dari kisah real, itu banyak di online, sehingga perkaya literasi, banyak baca gitu terkait skenario itu gitu. Mungkin kayaknya mau bosankan baca kayak gitu kan, oh, orang malas-malasan harusnya gimana gitu, cuman sering baca nanti jadi tahu harus ngambil keputusannya gimana gitu sih, Ren. Ada lagi nggak yang sifatnya general? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke, berarti kita masuk ke sesi yang detail ya gitu. Oke, Pak. Oke, tunggu bentar.